na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bisa kemudian bertafakuh fiddin untuk kemudian saling tawassau bil haq wa tawassau bis sabr, memberikan nasihat dalam kebenaran dan juga memberikan nasihat untuk kemudian bersabar. Yang mana di kesempatan sore hari ini masih dengan tema sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan penasucian jiwa, kajian-kajian tentang tazkiyatun nafas, di mana di sore hari ini kita akan ambil tema dan sedikit kita akan bahas tema tentang di antara penyakit hati itu adalah berputus asa, terutama berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ya'su ataupun putus asa, sikap putus asa ini merupakan sebuah sikap yang ini dinilai oleh para ulama merupakan di antara amradul qulub, yaitu penyakit hati. Karena dengan putus asanya seseorang ini menunjukkan rendahnya athiqatu billah, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rendahnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan larangan untuk kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan di surat Yusuf ayat 87, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam yang kemudian menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan Nabi Yakub, di mana Nabi Yakub mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idhabu, hendaklah kalian pergi, fatahassasu min Yusuf wa akhi, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Maka Nabi Yakub alaihissalam ini kemudian setelah sekian lama kehilangan Yusuf, kemudian kehilangan pula adik dari Yusuf, yaitu Bunyamin. Maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam menyuruh anak-anak laki-lakinya yang lain untuk kemudian mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya ini. Dan Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya dengan beliau katakan, wala tai'asu min rauhillah, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Carilah berita tentang Yusuf dan saudara laki-lakinya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah kemudian lemah, dan jangan kemudian berputus asa, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah sangat amat luas, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa dan bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari Nabi Yakub merupakan sebuah pesan yang sangat mendalam, yaitu wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yai'asu min rauhillah, dan sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ilal qaumul kafirun, melainkan kaum yang kafir. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka dengan tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, mengabadikan
perkataan Nabi Yakub alaihissalam, la tai'asu min rauhillah. Janganlah berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, di sini ada perintah bagi kita untuk kemudian untuk percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di antara sunatullah, di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya adalah sebagaimana yang kita kenal dengan peribahasa man jadda wajada. Barang siapa yang dia jadda, bersungguh-sungguh, serius dalam melakukan sesuatu dan berusaha meraih sesuatu, wajada, maka niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia cari dan apa yang dia harapkan. Ini adalah sudah sunatullah, sudah ketetapan Allah bagi makhluknya, di mana orang yang berusaha dengan tulus, jujur, dan tanpa mengenal putus asa, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan. Tidak peduli apakah dia orang yang beriman kepada Allah ataukah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jumpai orang yang non-muslim ini kemudian karena dia ingin kaya, dia bekerja, dia berusaha dan pontang-panting untuk kemudian menghasilkan uang, maka kita lihat akhirnya pun dia menjadi orang yang mendapatkan harta dan juga menjadi orang yang kaya meskipun dia orang kafir. Kemudian orang yang kita lihat sebagai orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk kemudian mewujudkan maksiatnya, maka dia pun berhasil mewujudkan maksiatnya. Orang yang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat saja, ketika berusaha dan tidak putus asa dalam usahanya, kemudian kok dia dapat apa yang dia inginkan, maka harusnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mencita-citakan surga dan juga orang yang senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian menyia-nyiakan usaha hambanya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan yang terbaik bagi hambanya yang dia jujur, berusaha dan juga tidak putus asa dalam meraih rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dia tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berputus asa dalam berbagai macam hal. Yang pertama adalah tidak boleh berputus asa dalam beramal soleh. Ya, di antaranya misalkan memberikan nasihat. Maka ketika memberikan nasihat, maka kita pun tidak boleh berputus asa. Ketika orang yang kita berikan nasihat mungkin belum menerima, atau mungkin bukan hanya tidak menerima, tapi merespon dengan respon yang negatif, maka dalam kondisi ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersabar dan jangan sampai kemudian karena faktor ini kemudian kita, bahasa Jawanya, mutung, tidak kembali memberikan nasihat. Ya, banyak orang yang kemudian mengucapkan perkataan-perkataan, wis dikandani ping pirang-pirang, sudah dikasih tahu beberapa kali, kok nggak mau manut, ya sudahlah, nggak usah diurusi. Sudah dikasih tahu ini sholat yang benar kayak gini, wudhu yang benar kayak gini, berpakaian yang syar'i benar kayak gini, kok masih saja ngeyel. Sudahlah, memang orangnya pancen dablek. Maka ini sering kita dengar ungkapan-ungkapan seperti ini yang menunjukkan keputusasaan dalam kita memberikan nasihat kepada orang lain. Dan ini tidak diperkenankan.
Teladan utama dalam masalah ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa awal-awal dakwah yang beliau lakukan kepada kaumnya, yaitu dari kafir Quraisy, dalam semua kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah, baik dalam kondisi lapang ataupun sempit, dalam kondisi dakwahnya ini kemudian diterima ataupun dakwahnya kemudian ditentang oleh kaumnya sendiri. Bahkan kepada paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib, yang sebenarnya Abu Thalib ini dalam hatinya mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah di atas al-haq. Namun karena Abu Thalib lebih cinta kepada agama nenek moyang dan merasa malu apabila harus meninggalkan agama nenek moyang, maka Abu Thalib tidak kunjung beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan keponakannya sendiri. Meskipun demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah dan memberikan nasihat kepada pamannya ini dengan lembut. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa membelamu nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap ada kesempatan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan menasihati pamannya tersebut untuk kemudian meninggalkan agama kesyirikan, kemudian kembali kepada agama tauhid. Maka meskipun respon dari paman beliau ini bukan merupakan respon yang positif, tapi respon yang netral, dalam artian ya tidak menerima, cuman tidak kemudian memarahi Nabi, tidak kemudian mengintimidasi Nabi, tidak ya. Tapi tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keponakannya merasa bersedih, kenapa kok pamannya ini tidak kunjung mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata kesedihan beliau ini tidak membuat beliau kemudian berputus asa untuk kemudian tetap memberikan nasihat kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di penduduk Taif, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan respon yang cukup menyakitkan, yaitu berupa dilempari dengan batu sampai berdarah. Apakah kemudian hal itu membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti berdakwah, berhenti memperingatkan kaumnya, berhenti memberikan nasihat kepada kaumnya? Tidak. Beliau tetap berdakwah. Bahkan beliau doakan semoga dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besar beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, Bani Al-Muttalib ini kemudian diboikot dan juga dikepung oleh orang-orang musyrik Quraisy. Tidak boleh kemudian berdagang, tidak boleh diajak ngomong, sehingga kondisi ketika itu sangat amat mengenaskan bagi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib karena diboikot oleh orang-orang Quraisy yang lain. Meskipun demikian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berdakwah. Meskipun mungkin respon kemudian yang diberikan oleh kaumnya itu adalah respon yang negatif, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap optimis, tidak berputus asa untuk kemudian menyampaikan peringatan, menyampaikan dakwah, dan juga menyampaikan nasihat kepada kaumnya. Maka sikap tafaul, yaitu optimis, itu dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat. Beliau sama sekali tidak pernah putus asa dalam berdakwah dan dalam memberikan nasihat kepada umatnya. Contoh yang lain, misalkan ketika kita ingin berusaha istiqomah salat malam, tapi kemudian kita adalah orang yang ngantuan. Setiap mau sholat malam sudah di alarm, di polke bunyi alarmnya, tapi tetap saja kita nggak berhasil sholat malam. Malam pertama bangun, tidur lagi. Malam kedua sama, bangun tidur lagi. Malam ketiga ya
alarmnya malah mati. Sampai mungkin seminggu itu kok nggak berhasil sholat malam, padahal sudah diagendakan dan direncanakan. Maka dalam kondisi ini tetap kita harus berusaha, tidak boleh kemudian berputus asa. Karena kadang-kadang kita kan ya wis lah, leren sih, istirahat dulu, sok umben meneh. Lagi kayaknya durung diizinkan Allah, bukan demikian. Nah ini justru tantangan bagi kita untuk kemudian wah ini harus pakai trik yang lain ini supaya saya bisa bangun. Maka jangan kemudian malah berputus asa, malah terbawa suasana dan ikut arus. Harusnya apa? Dilawan untuk kemudian bisa menambah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat malam. Begitu pula dalam menghafalkan Al-Qur'an misalkan. Maka mungkin kita menghafalkan kok nggak hafal-hafal, teman kita sudah hafal, kok saya nggak hafal-hafal. Berusaha dengan cara ini, cara itu, kok tetap saja hafalannya kurang. Maka dalam kondisi ini pun tidak boleh kemudian kita berputus asa. Yo wis, hafalanku yo, kemampuan hafalan saya paling ya segini, ya sudahlah. Sampai ngapalin yo 3 juz sajalah sudah. Tak mantap ke 3 juz saja, nggak nambah-nambah, padahal bisa nambah sebenarnya. Mungkin ya, kecepatannya menambah itu tidak sebagaimana teman yang lain, kemudian dia merasa minder dan yang lainnya. Maka harusnya dalam kondisi ini tidak boleh kemudian putus asa, tetap nambah hafalan sambil kemudian memperkuat hafalan-hafalan yang pernah dihafalkan sebelumnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berputus asa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ya, semboyan yang lagi ngetren sekarang, ojo leren dadi wong apik. Nah, jangan berhenti jadi orang baik. Ojo kesel jadi wong apik. Nah, jangan capek jadi orang baik. Jangan putus asa ketika Anda ini berbuat kebajikan, berbuat kebenaran, maka insyaallah taala Allah lah yang akan membalas Anda meskipun manusia tidak membalas Anda. Dan kebajikan apapun yang kita tanam, maka insyaallah taala ini akan ada buahnya, terutama bagi kita yang akan kita petik nanti di hari pembalasan. Kemudian yang kedua adalah kita juga tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita ketahui, di antara godaan setan kepada orang-orang yang melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan setan bisikkan kepada mereka bahwasanya dosa mereka sudah terlalu banyak, dosa mereka sudah terlalu besar, sudah kotor sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan menimbulkan dan meniupkan keputusasaan dalam hati mereka, di mana mereka akhirnya berpikir, nggak mungkin saya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa, sebesar apapun itu, selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk kemudian mengampuni dosa-dosa hamba sebesar apapun itu, dan sebanyak apapun itu, dan separah apapun itu, ketika dia masih kemudian berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita termasuk orang-orang yang dalam kondisi ini melakukan banyak dosa, dosa apapun yang kita lakukan, entah dulunya kita meremehkan dosa kecil sehingga banyak dosa kecil yang kita lakukan sehingga dosa ini menumpuk-numpuk, ataupun dosa-dosa besar yang belum kemudian kita bertobat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa tersebut,
Maka meskipun sering kita jatuh bangun dalam masalah dosa, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, berdosa istighfar dan seterusnya, maka jangan pernah kemudian Anda berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa tetap mengampuni hambanya sampai kemudian hamba tersebut bosan sendiri bertobat kepada Allah. Maka selama hamba ini tidak bosan bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kemudian mengampuni hamba tersebut. Maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala begitu luasnya dan pintu taubat Allah Subhanahu wa taala begitu terbuka lebarnya. Selama hamba tersebut belum sakaratul maut, selama hamba tersebut tidak melakukan syirik akbar dalam menutup hidupnya, tetap akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba seberapa banyak pun hamba melakukan dosa. Maka jangan pernah untuk kemudian tergoda dengan bujuk rayu setan, dengan setan bisikkan kepada Anda bahwasanya Anda adalah manusia yang paling kotor, tidak layak untuk bersimpuh di hadapan Allah meminta ampunannya. Jangan pernah kemudian Anda berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda merasa dosa Anda adalah dosa yang paling besar dibandingkan dengan dosa-dosa makhluk yang lain di muka bumi ini. Karena kalau kita lihat kisah sejarah perjalanan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita jumpai banyak atau tidak sedikit di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjalani kehidupannya di masa jahiliyah dengan kehidupan gelap. Di antara contoh dalam masalah ini misalkan adalah sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau di masa jahiliyah betul-betul ada fase kelamnya beliau radhiyallahu anhu di masa jahiliyahnya merupakan di antara gembong kafir Quraisy yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan berusaha membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan suatu ketika di masa beliau sudah beriman, sudah berislam dengan baik, maka dikisahkan bahwasanya kadang-kadang Umar ibn Khattab ini diam, kemudian tiba-tiba tertawa sendiri, atau diam tiba-tiba menangis sendiri. Ya, kemudian ditanya oleh para sahabat yang lain, "Wahai Umar, Anda kenapa kok diam tiba-tiba ketawa sendiri?" Maka di satu waktu Umar menceritakan, "Saya ingat di waktu jahiliyah dulu, saya punya sesembahan bentuknya kurma, saya bentuk dengan bentuk tertentu, saya sembah-sembah, namun ketika saya lapar saya makan kurma itu. Saya malah makan sesembahan saya sendiri." Ini kalau kita kembalikan ke kondisi kita, ada tidak di antara kita yang seperti Umar? Saya yakin nggak ada. Tidak ada yang sampai melakukan seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ada fase di mana Umar ibn Khattab di masa jahiliyahnya beliau melakukan kesyirikan, bahkan sampai dalam taraf tadi memakan sesembahannya sendiri. Ya, makanya Umar ketawa. Kalau bahasa kita mungkin kita mikir, bodoh banget saya dulu. Nah, itu masa kelam. Kemudian dalam sebuah kisah, meskipun kisah ini pun diperbincangkan para ulama tentang sahih atau tidaknya, di mana Umar ibn Khattab suatu ketika diam, kemudian beliau menangis. Kemudian ditanya oleh salah satu sahabat, "Wahai Umar, Anda kenapa kok tiba-tiba menangis?" Kemudian Umar ibn Khattab menceritakan yang intinya adalah bahwasanya di masa jahiliyah beliau pernah mengubur hidup-hidup anak kecil perempuan. Dan di masa jahiliyah Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah memukuli budak wanita yang ketika itu budak wanitanya masuk Islam. Masuk Islam, Umar tahu, kemudian Umar siksa dalam bentuk dipukuli. Umar yang ini punya postur besar, gagah, dan sebenarnya beliau adalah orang yang gentleman, sampai kemudian tega memukuli seorang wanita, bahkan budak lagi.
yang lemah gara-gara keimanan budak wanita tersebut. Coba kita bayangkan, kaum muslimin dan muslimah, kita yakin bahwasanya kita katakan ya insyaallah taala di antara kita enggak ada yang pernah membunuh. Enggak pernah ada. Setidaknya yang hadir di sini. Di antara kita tidak ada yang pernah kemudian memukuli wanita, siapapun itu, enggak pernah. Bawang berantem sama teman laki-lakinya saja mungkin enggak pernah kok. Di antara kita tidak ada yang sampai kemudian tadi seperti Umar memakan sesembahannya sendiri di masa jahiliyah beliau. Enggak ada di antara kita. Maka apabila boleh kita katakan dengan bahasa kasar, maka sebenarnya Umar radhiyallahu anhu ini di masa jahiliyah itu beliau punya fase hidup yang cukup kelam. Tapi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan hidayah kepada Umar ibn Khattab, yang mana setelah hidayah yang Allah berikan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesyirikan yang pernah beliau lakukan, dari berbagai macam perbuatan tidak baik yang beliau lakukan, penyiksaan yang beliau lakukan kepada kaum mukminin di masa jahiliyah beliau, dan juga kemaksiatan yang beliau pernah lakukan di masa jahiliyah beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya mengampuni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar ibn Khattab termasuk di antara orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Umar fil jannah. Umar itu termasuk penghuni surga. Maka tidak lain orang yang termasuk penghuni surga tentunya adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Dan kita lihat dosa-dosa Umar, meskipun tadi sebagaimana kita sebutkan, namun sekali lagi bukan dalam rangka untuk kemudian mengungkit masa lalu Umar, bukan. Namun hendaknya kita bisa ambil ibrah untuk kemudian kita tetap senantiasa berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit di antara para sahabat Nabi yang ini mengalami masa kelam di masa jahiliyahnya, pernah membunuh orang, pernah menyiksa. Maka dosa besar tentunya. Tapi ternyata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan hidayah dari Allah, sama sekali di antara mereka tidak ada yang berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala mohon ampun atas dosa-dosa mereka di masa jahiliyah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tidak boleh berputus asa dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rizkinya. Sebaliknya kita perlu untuk kemudian semangat dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kemudian kita inginkan berupa rizki Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah untuk mencari dan mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Kemudian mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan janganlah engkau merasa lemah. Dan di antara bentuk kelemahan seseorang dalam melakukan usaha adalah ketika dia berputus asa terdalam usahanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wala ta'jiz. Jangan merasa lemah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia kenapa seseorang itu kemudian mudah berputus asa dalam usahanya adalah yang pertama, karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak kemudian menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, kecerdasannya sendiri,
ataupun hartanya sendiri dan berbagai macam potensi yang dia miliki, dan dia lupakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itulah hamba itu berada di kondisi yang lemah. Justru dia berada dalam kondisi yang lemah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu hanya yakin kepada dirinya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolong. Berbeda halnya ketika seorang hamba meskipun dia punya potensi, namun dia yakini bahwasanya potensi ini adalah sekedar dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu itu yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian selain dia berusaha, dia juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah seorang hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan ini adalah seorang hamba yang kuat. Pun seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang lain yang berbeda dengan keinginannya, dia berusaha tapi kemudian dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dalam bahasa kita dia mendapatkan kegagalan, maka dengan kegagalan tersebut dia tidak akan kemudian berputus asa dan merasa lemah di hadapan makhluk. Dia akan kemudian senantiasa bangun lagi, meskipun jatuh lagi maka dia akan bangun lagi, dan seterusnya, sampai kemudian Allah takdirkan hasil baik bagi hamba tersebut. Oleh karena itulah Nabi SAW katakan, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu, lakukan usaha. Tapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Jangan engkau pede dengan potensimu sendiri, kekuatanmu sendiri, kecerdasanmu sendiri, namun tetap mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah ketika engkau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu ketika engkau adalah hamba yang jujur dalam berusaha. Maka wala ta'jiz, janganlah engkau pernah merasa lemah, dan juga janganlah engkau berputus asa. Maka Nabi SAW justru mengajarkan kepada kita kaum muslimin untuk kemudian memiliki rasa dan sikap optimis. Yang mana sikap optimis ini Nabi SAW kaitkan dengan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman bisa kemudian perhatikan dan juga mungkin bisa muhasabah diri sendiri. Mungkin pernah putus asa terhadap sesuatu. Itu rahasianya adalah yang pertama, boleh jadi tadi Anda terlalu pede dengan diri sendiri, lupa untuk kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menentukan hasilnya, meskipun Anda berusaha keras untuk mewujudkannya. Kemudian yang kedua adalah mungkin Anda kurang dalam isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda mengalami keputusasaan dalam usaha Anda. Kalau kegagalan biasa, semua orang pernah gagal. Gagal itu boleh, nggak masalah. Dalam artian sebuah hal yang biasa, karena gagal ini adalah sebuah proses. Yang tidak boleh itu adalah putus asa. Yang tidak boleh adalah putus asa. Seseorang yang dia gagal kemudian putus asa, nah ini dia tidak akan bisa bangkit selama dia masih berputus asa. Namun ketika seorang yang gagal namun dia tidak memiliki rasa putus asa untuk kemudian tetap berusaha untuk menggapai apa yang dia inginkan berupa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dia gagal dia akan bangkit kembali. Enggak masalah gagal. Sama dalam hafalan Quran juga sama. Targetnya seminggu misalkan hafal surat ini, kok dilalah karena satu dan lain hal gagal, maka nggak boleh kemudian putus asa. Tetap berusaha, ya sudah, gagal sekarang diperbaiki ya, pekan berikutnya tetap menghafalkan, dikejar dan seterusnya.
Begitu pula dalam masalah ya ikut kajian yang itu ada ujiannya. Ya mungkin ikut kajian di periode pertama itu nilai ujiannya jelek, tapi nggak putus asa, tak ikut lagi kajian ini supaya dapat nilai yang bagus. Ya, ini ada pengalaman, ada salah satu ya, kawan kami yang dulu menjadi santri kami, yang ini ikut program bahasa Arab. Itu pertama kali ikut program bahasa Arab, nilainya ya rosib lah, nggak bisa dianggap bisa lulus ya, nilainya 4, 3. Tapi beliau bukan orang yang mudah berputus asa. Di program berikutnya beliau daftar lagi, beliau masuk di kelas yang sama. Ya, saya tanya, kok antum daftar lagi? Ya, jawabannya adalah, ya Ustadz, saya pingin nilainya minimal 8. Nanti ujiannya minimal 8. Gagal lagi, ya, tidak sampai 8, gagal lagi. Periode berikutnya ikut lagi. Ya. Loh, antum masuk lagi? Ya, iya Ustadz, saya pengen. Kemarin belum sampai 8 Ustadz, ini baru sampai 7 apa 6 kemarin itu. Saya pengen minimal 8 lah. Nah, ikut lagi, akhirnya berhasil. Kemudian naik level, kelas sorof pun sama, tidak sekali berhasil, tapi gagal lagi. Sampai kemudian kelas advance pakai mulakhos pun sama, nggak sekali, 2 kali, 3 kali dia ikut, sampai kemudian dia mendapatkan nilai yang dia inginkan. Nah, setelah lama nggak ketemu, ini alhamdulillah ini ya, sudah lulus lah alhamdulillah, meskipun ya harus tertatih-tatih. Setelah lama nggak ketemu, terakhir ketemu, kemudian beliau cerita, sekarang alhamdulillah saya sudah diamanai untuk jadi pengajar ustadz di salah satu pondok pesantren. Coba bayangkan, dari yang jatuh bangun ya, nilai bahasa Arab rosi 3-5, karena saya mudarisnya. Ya, saya ngajar, tahu persis bagaimana perjalanan beliau. Sudah lama nggak ketemu, ternyata beliau sudah jadi ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, artinya gagal itu biasa. Ya, antum gagal itu biasa. Gagal nikah, gagal dapat jodoh, gagal ya, itu biasa. Yang tidak boleh itu adalah berputus asa, nggak boleh. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u, semangat untuk berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kalian, untuk anda. Minta tolong kepada Allah dan jangan kemudian merasa lemah. Kemudian Nabi SAW juga berpesan berkaitan dengan masalah tawakal, karena tawakal ini sangat erat kaitannya untuk kemudian membuat seseorang tidak mudah putus asa. Di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang ma'ruf, di mana Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya, la razaqakum kama yarzuqut tayra, maka Allah akan berikan rizki. Sungguh Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Taghdu khisaman wa taruhu bitonan, di mana burung ini ketika waktu pagi dia pergi dari sarangnya dalam keadaan kelaparan, namun di waktu sore hari dia pulang ke rumahnya dalam keadaan perutnya sudah penuh. Kalau dipikir pernah tidak kita jumpai hewan itu putus asa? Pernah tidak punya pengalaman pelihara pelihara ayam, pelihara apa, kemudian kita lihat peliharaan kita itu putus asa untuk nyari makan. Ayam saja sudah. Di sini nggak nemu, apa yang dilakukan ayam? Pindah ke sana. Di sana nggak nemu, apa yang dilakukan ayam? Pindah lagi, pindah terus sampai nemu makanan. Kecuali kalau sakit ini kita nggak dalam arti nggak bicarakan ya, karena sakit ini kondisi spesial. Kita bicarakan kondisi normal.
ayam. Dia nggak pernah putus asa untuk kemudian nyari makanan untuk dirinya sendiri sama anak-anaknya. Anaknya berapa kalau ayam? Satu, jarang ayam anaknya satu, banyak, pitik kecil-kecil. Itu ngemong anak yang sekian banyak nyari makan, diikutin anak yang banyak kayak gitu, itu nggak mengeluh. Ayam. Apalagi antum pelihara kucing. Kucing itu kalau nyari makan, minta makan, putus asa tidak? Oh enggak. Meong, antum nggak ngasih makan, dia masih meong, sampai antum ngasih makan. Enggak kemudian dia diem mutung, enggak, pasti meong lagi. Dikunci di kamar ya meong. Kenapa? Ya lapar, mau minta makan gimana? Begitu pula dengan burung. Ya, burung ini merupakan sebuah hewan yang kemudian dijadikan oleh Nabi SAW sebagai perumpamaan tentang hakikat tawakal. Yaitu tawakal ini adalah berusaha namun juga menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi SAW ini seperti tawakalnya burung. Ya, burung ini di waktu pagi pergi dari sarangnya nyari makan, ada usaha. Dia mencelok di satu pohon ke pohon yang lain, di satu dahan ke dahan yang lain, di satu tempat ke tempat yang lain. Di sini nggak dapat, ya udah pindah yang lain, nggak dapat lagi pindah yang lain, sampai kemudian dia dapat makanan sehingga dia bisa pulang di waktu sore hari dalam keadaan perut yang penuh. Apa ibrohnya? Usaha dan tawakal. Tinggal kita jalani saja. Gagal biasa. Burung ketika mencari makan ini, apakah kemudian sekali jadi dapat makanan? Tidak. Burung liar, bukan burung open-openan, bukan burung peliharaan, bukan burung liar. Mau nyari makan malah apa? Mau ditangkap sama manusia. Jadi resikonya besar dia. Dan di zaman kita burung itu, ya apalagi burung yang bagus kicauannya atau burung yang ini bulunya bagus, itu dia punya resiko besar ketika dia nyari makan. Resikonya adalah boleh jadi dia nggak dapat makanan. Yang kedua adalah boleh jadi ada manusia yang mau nangkap. Resikonya besar. Meskipun demikian, apakah kemudian burung berputus asa? Tidak, tetap nyari makan. Tidak kemudian ngumpet di sarangnya dari pagi sampai sore. Enggak, tetap keluar nyari makan. Maka muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka apabila hewan saja dalam usahanya untuk mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala saja, itu tidak berputus asa. Dan burung kecil, apalagi yang lebih kecil lagi semut. Yang kemudian kita tahu ada kisah seorang ulama yang ini kemudian putus asa untuk belajar bahasa Arab. Beliau belajar nahwu kok nggak dong, nggak paham, putus asa beliau. Akhirnya apa? Ya, duduk di bawah sebuah pohon, ya, kisahnya ma'ruf insyaallah taala. Kemudian beliau ada seekor semut kecil membawa makanan yang jauh lebih besar daripada badannya. Naik jatuh lagi, sampai kemudian sedikit demi sedikit naik, akhirnya apa? Berhasil. Ya, kemudian ulama ini akhirnya apa? Malu, wong semut saja nggak putus asa kok, yang hewan saja nggak putus asa, yang kecil kayak gini aja nggak putus asa, kok saya manusia yang dibekali kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala kok putus asa. Maka kita bisa katakan hampir tidak pernah atau jarang terjadi kita lihat hewan itu putus asa dalam nyari makan, nyari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam konsep kita mencari karunia Allah, mencari rizki Allah itu adalah haqqa tawakkuli. Dengan tawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, yaitu dengan kita tetap melakukan usaha dan juga dengan kita pasrahkan dan kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Usaha, doa, tawakal. Sudah lalui momen itu, lalui fase itu. Adapun suatu ketika kemudian kok Anda gagal, maka itu adalah hal yang biasa. Namun insyaallah ta'ala apabila Anda prosesnya betul, kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sedikit berkaitan dengan masalah la tai'asu min rauhillah, janganlah Anda berputus asa. Wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.